Halo semuanya, kami dari kelompok 4C Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan simulasi proses pelayanan kefarmasian di apotek. Pada simulasi kali ini, terdapat beberapa tahapan pelayanan, mulai dari tahap screening resep, penyerahan obat, hingga proses konseling yang dilakukan oleh apoteker. Selamat menyaksikan! Permisi Mbak. Iya Mbak, silakan. Ya, selamat siang Mbak, saya Kalista, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya Mbak, siang saya mau menebus obat. Oke, saya terima dulu ya Mbak resepnya. Iya Mbak. Oke, saya izin konfirmasi dulu ya Mbak untuk resepnya. Benar ini resepnya dari Dokter Novri, benar ya Mbak? Iya benar Mbak. Kalau boleh tahu kapan Mbak ke dokternya? Baru hari ini Mbak. Oh baru hari ini, berarti baru selesai dari rumah sakit juga ya Mbak? Benar. Oke, ini sebelumnya dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Dengan salsa. Dengan Mbak Salsa ya Mbak? Oke, Mbak Salsa ini benar resepnya atas Mbak Salsa, berarti atas nama Mbaknya sendiri ya? Iya, nama saya sendiri. Oke, usianya 28 tahun benar? Benar Mbak. Oke, alamatnya di Jalan Nanas nomor 15 benar ya Mbak ya? Iya Mbak. Oke, saya izin sambil nulis juga ya Mbak ya? Baik Mbak. Oke, berarti ini mungkin saya izin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan data diri dan juga kondisi medisnya. Mungkin banyak keberatan. Enggak Mbak, silakan. Gak apa ya Mbak ya? Oke, sebelumnya saya izin tanya Mbak, ini untuk tinggi badannya berapa Mbak kalau boleh tahu? Tinggi badannya sekitar 160. 160 ya Mbak. Oke, saya sambil nulis juga ya Mbak. Oh iya Mbak. Oke, berat badannya berapa Mbak? Berat badannya sekitar 60-an Mbak. 60 kilo, oke. Untuk tempat tanggal lahirnya Mbak, kalau boleh? Tempat tanggal lahirnya 15 Agustus 1944. 15 Agustus 94 ya Mbak ya? Iya. Oke. Terkait dengan tadi kan Mbak habis dari dokter ya Mbak ya? Kira-kira sebelumnya sudah dijelaskan belum Mbak terkait dengan obat-obatan apa saja yang sudah diberikan atau mungkin cara pemakaiannya atau harapan yang diinginkan setelah menggunakan obatnya, apakah sudah dijelaskan oleh dokternya Mbak? Dijelasin belum Mbak, cuman dikasih obat 3 obat, 1 obat lambung, 2-nya antibiotik. Oke, berarti cuma dijelasin ada 3 obat aja Mbak ya? Iya, Oke, nggak apa-apa, mungkin nanti akan dibantu dijelaskan oleh apoteker kami, Mbaknya tidak perlu khawatir. Oke, terkait selain dari obat-obatannya, apakah dokter ada informasi lain yang diberikan terkait dengan diagnosisnya, mungkin apakah sudah diberitahukan? Saya check up sih Mbak ke dokter sama periksa lab. Katanya saya kena peptic ulcer Mbak. Oke, peptic ulcer ya Mbak? Bakteri, iya ada bakteri gitu. Oke, ada bakterinya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak terkait dengan keluhan utama yang dirasakan selama ini apa aja? Keluhannya itu saya suka nyari perut sih Mbak. Kayak nyari perut ya Mbak ya? Iya, sama mual-mual. Nyari perutnya kalau boleh tahu di bagian mana Mbak? Di bagian ulu hati Mbak. Di bagian ulu hati, di bagian atas ini ya Mbak ya berarti? Oke. Selain nyeri kemudian mual-mual, tadi ada gejala penyerta lain nggak? Mungkin kayak demam atau batuk gitu? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya Mbak, berarti hanya nyeri dan juga mual-mual aja ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya gejalanya apakah baru pertama kali dirasakan atau sebelumnya sudah pernah merasakan gejala yang sama kayak gini? Udah pernah belum Mbak? Baru pertama kali Mbak. Baru pertama kali ya Mbak ya? Oke. Kalau riwayat penyakit mungkin kayak gula darah atau mungkin hipertensi, kolesterol ada nggak? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Oke, berarti aman ya Mbak ya? Kalau untuk keluarga, ayah, ibu, atau kakak mungkin ada yang punya penyakit yang sama atau DM mungkin? Riwayat ibu DM sih Mbak. 3 Oh, tahun yang DM. lalu, ya. Sejak 3 tahun yang lalu ya Mbak? Oke. Oke, Mbaknya sebelum memeriksakan diri ke dokter pagi ini ada obat-obatan yang dikonsumsi mungkin Mbak selain yang tadi sudah diresepkan oleh dokter, ada obat-obatan lain mungkin kayak vitamin, herbal atau seperti apa ada? Saya minum amoxicillin Mbak. Oh, sempat minum amoxicillin, iya, oke. kemudian, setelah saya minum obat muncul ruam-ruam gitu Mbak di kulit Oh, sama oke. gatal. Itu kalau boleh tahu sekarang masih pakai atau udah stop? Sudah enggak Mbak? Udah nggak Mbak ya? Oke. Mungkin ini sih Mbak ya, saya kasih saran juga karena tadi ada ruam sama gatal-gatal juga ya Mbak ya. Ya mungkin kalau misalkan nanti Mbaknya diresepkan obat amoxicillin gitu ya oleh dokter atau misalkan Mbaknya mau beli antibiotik tebus dari dokter, mungkin bisa diceritakan gejala yang tadi karena bisa jadi Mbaknya ada kemungkinan alergi terhadap amoxicillin ya Mbak ya. Oke, mungkin jadi nanti bisa diceritakan aja ke dokternya. Kalau selain tadi amoxicillin, alerginya ada alergi lain nggak Mbak? Kayak makanan atau obat-obatan lain sebelumnya? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya, berarti baru taunya tadi amoxicillin doang ya Mbak? Kalau makanan berarti nggak ada alergi? Aman Mbak. Aman ya Mbak, oke. Oke, selanjutnya mungkin terkait dengan gaya hidup sih Mbak, karena biasanya gaya hidup juga
mempengaruhi ke pengobatan gitu ya, maksimal atau enggak terapi yang diberikan gitu. Selama ini ada konsumsi makanan-makanan pedas atau asam gitu? Ada nggak Mbak? Tidak sih Mbak. Enggak ya? Kalau makannya teratur nggak Mbak kira-kira? Kalau untuk makannya saya kurang teratur Mbak. Oh, makannya kurang teratur enggak ya? Oke. Kalau konsumsi minuman, kopi gitu? Enggak Mbak. Enggak ya, kopi enggak berarti. Mohon maaf kalau alkohol mungkin? Enggak juga Mbak. Alkohol enggak juga ya, oke. Oke. Ada kebiasaan merokok nggak Mbak kira-kira? Mohon maaf. Enggak Mbak. Merokok juga enggak ya? Berarti merokok enggak, kopi enggak, alkohol juga enggak. Oke, selanjutnya mungkin Mbaknya, mohon maaf, ada kemungkinan sedang hamil atau menyusui atau sedang proses program hamil? Enggak juga ya Mbak ya, oke. Karena biasanya kalau di perempuan agak ribet ya Mbak untuk pengobatannya, karena bisa jadi pengobatannya akan berpengaruh kalau misalkan Mbaknya dalam kondisi hamil atau menyusui gitu ya Mbak ya. Oke, berarti saya ulang kembali Mbak, tadi untuk keluhan utamanya nyeri di bagian ulu hati, kemudian mual-mual. Tadi diagnosis sudah disampaikan oleh dokter, ada peptic ulcer. Kemudian riwayat alergi hanya amoxicillin, dan juga untuk gejala penyakit-penyakit penyerta lainnya juga nggak ada ya Mbak ya. Oke, mungkin cukup sih Mbak pertanyaan dari saya. Ini obat-obatannya nanti akan kami siapkan terlebih dahulu. Mbaknya silahkan tunggu di ruang tunggu di sebelah sana Mbak. Mungkin maksimal hanya sekitar 15 menit ya Mbak. Oh iya baik Mbak. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Ya. Atas nama Mbak Salsa, Iya Mbak, dengan Mbak siapa ya? dengan Mbak Salsa. Baik Mbak Salsa, benar ya ini resepnya atas nama Mbak sendiri. Mbak Salsa alamatnya di mana? Di Jalan Nanas nomor 15. Oke baik Mbak, terima kasih sudah menunggu. Ini obatnya, harganya 38.000 Mbak, bisa bayar di kasir kami. Kemudian apotek kami juga menyediakan layanan konseling yang akan dijelaskan oleh apoteker kami terkait tentang penggunaan obat dan cara pemakaiannya. Jika Mbaknya berkenan, Mbak bisa langsung ke ruang konseling. Tidak akan lama kok Mbak, sekitar 5-10 menit saja. Iya Mbak, boleh Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Saya Ya, ambil sama-sama. obatnya. Semoga lekas sembuh Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat siang Mbak, silakan duduk. Siang, Mbak. Oke, perkenalkan Mbak, saya Talia sebagai apoteker yang bertugas. Sebelumnya Mbak benar datang ke ruangan ini untuk melakukan konsultasi obat ya Mbak ya? Iya benar Mbak. Oke, kalau boleh tahu atas nama siapa Mbak? Atas nama Salsa. Oke, atas nama Salsa, Mbak Salsa ya. Untuk Iya, Mbak. resepnya juga atas nama Mbak Salsa sendiri ya? Iya benar Mbak. Oke, kalau boleh saya lihat obatnya Mbak? Sebelumnya Mbak sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter ya Mbak ya? Iya sudah Mbak. Nah, kalau boleh tahu tadi pada saat pemeriksaan dengan dokter, untuk diagnosisnya apa Mbak? Diagnosisnya peptic ulcer Mbak. Tuh, peptic ulcer atau PUD ya. Apakah dia disertai dengan infeksi bakteri ya Mbak ya? Iya Mbak, infeksi. Oke, infeksi bakteri. Kemudian apakah tadi saat diberikan obatnya ya Mbak ya, baik oleh pada saat diberikan resep dari dokter ataupun pada saat diberikan obat oleh apotekernya sebelumnya, apakah tadi sudah dijelaskan terkait penggunaan obatnya ya Mbak? Belum Mbak. Oke, belum. Mungkin akan saya bantu jelaskan ya Mbak ya terkait penggunaan obatnya. Nah, untuk Mbak ini obat yang diberikan itu ada 3 jenis obat ya Mbak. Ada obat omeprazol untuk obat lambung, kemudian ada 2 jenis obat antibiotik. Nah, untuk obat omeprazol ini dia penggunaannya untuk gejala mual-mual yang Mbak alami. Benar ya Mbak mengalami gejala mual-mual? Iya Mbak, benar Mbak. Oke. Ini untuk penggunaannya bisa 2 kali sehari ya Mbak, bisa di pagi dan juga malam hari. Pokoknya tiap 12 jam ya Mbak ya. Kemudian untuk penggunaannya itu juga dikonsumsinya pada saat sebelum makan, bisa 30 menit sebelum makan gitu ya Mbak. Kemudian untuk obat lainnya ini ada 2 obat antibiotik. Untuk antibiotik ini digunakan untuk infeksi dari bakterinya ya Mbak ya. Untuk penggunaannya juga bisa 2 kali sehari, bisa di pagi dan juga malam hari di tiap 12 jam. Nah, untuk penggunaannya juga dia harus dihabiskan ya Mbak, walaupun nanti gejala yang Mbak alami itu sudah hilang atau Mbak juga sudah merasa baikan dan sudah sembuh, tapi tetap harus dikonsumsi obatnya. Ini obatnya untuk konsumsi selama 10 hari ya Mbak ya. Untuk penggunaannya juga dikonsumsinya setelah makan begitu Mbak. Nah,
Baik untuk kalau terkait penggunaannya seperti itu, kemudian untuk terkait penyimpanan obatnya, mungkin obatnya bisa disimpan di tempat yang sejuk ya Mbak ya, di sekitar suhu normal saja. Bisa juga dimasukin kulkas, tapi mungkin jangan dimasukin ke freezer gitu ya Mbak ya, ataupun jangan juga terpapar oleh sinar cahaya matahari secara langsung gitu Mbak. Baik, mungkin apakah dari Mbaknya ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah cukup sih Mbak. Oke, sudah cukup. Kemudian mungkin bila Mbaknya berkenan, apakah Mbak mau untuk mengulangi kembali terkait dengan aturan-aturan pakai dari obat-obat ini yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, supaya nanti saya bisa melihat apakah informasi yang tadi sudah saya berikan juga benar atau memang ada yang keliru begitu Mbak. Oke Mbak. Ini obat omeprazol digunakan 2 kali sehari sebelum makan. Ya, benar. Kemudian ada obat Hekobak, ini antibiotik dan ini juga metode metronidazol antibiotik, digunakan 2 kali sehari sesudah makan. Oke Mbak, untuk aturan penggunaannya sepertinya memang Mbak sudah paham. Kemudian juga saya tambahan ya Mbak ya, kalau bisa selain dengan menggunakan obat-obat ini, Mbak juga bisa melakukan beberapa saran, misalnya supaya Mbak bisa istirahatnya itu yang cukup, jangan terlalu lelah gitu ya Mbak. Kemudian juga usahakan kalau misalnya sudah jam makan itu bisa langsung makan gitu Mbak. Jadi untuk waktu makannya itu bisa tepat waktu gitu. Untuk Mbaknya sendiri memang untuk pola makan, untuk waktu makannya itu sering tidak teratur gitu ya Mbak ya? Iya benar Mbak. Oke, kalau bisa mungkin lebih diatur lagi pola makannya untuk waktu makannya gitu ya, supaya nanti terapi yang diberikan juga bisa berhasil gitu pada Mbak gitu. Kemudian juga kalau bisa Mbaknya menghindari konsumsi makanan seperti makan makanan pedas gitu ya Mbak. Kemudian juga konsumsi minuman-minuman yang asam, terus bisa seperti kopi, teh gitu, kalau bisa itu dihindari terlebih dahulu begitu Mbak. Apa Mbak paham terkait saran yang sudah saya berikan tadi Mbak? Iya paham Mbak. Oke. Kemudian Mbak, mungkin dalam beberapa hari ke depan pihak apotek mungkin akan menghubungi Mbak supaya kami bisa melihat apakah terapi yang diberikan ini berhasil atau tidak. Kemudian juga apakah gejala yang Mbak alami ini sudah berkurang ataupun mungkin ada timbul efek samping begitu Mbak. Sehingga mungkin saya akan memberikan nomor telepon dari apotek kami ya Mbak. Kemudian juga selanjutnya mungkin memang jika Mbak mengalami beberapa efek samping ataupun mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan saat ini, Mbak bisa menghubungi kami lewat nomor tersebut gitu. Kemudian juga untuk kami supaya kami bisa menghubungi Mbak, kalau boleh kami minta nomor yang bisa kami hubungi untuk menghubungi Mbak kembali, apakah bisa Mbak? Oke bisa Mbak. Kira-kira berapa nomornya Mbak? 0812 0812 34 56 56 7777. 7777. Mungkin saya ulangi lagi ya Mbak, 0812 3456 7777. Oke Mbak. Mungkin nanti dalam beberapa hari ini akan kami hubungi lagi ya Mbak ya. Kalau begitu ini obatnya ya Mbak. Iya, Terima kasih ya Mbak, semoga lekas sembuh. Selamat siang Ibu, dengan Apotek Itera, ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, selamat siang Mbak. Ini Mbak, saya mau tanya. Jadi beberapa hari yang lalu tuh saya sempat tebus obat juga di apotek Mbak. Ada 3 obat, ada 1 itu obatnya untuk lambung, kan saya lupa Mbak obat apa ya. Sama 2-nya tuh ini antibiotik. Cuman ini Mbak, saya tuh sempat demam, terus minum ibuprofen. Kira-kira boleh nggak ya Mbak, ngaruh nggak ke pengobatannya? Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Iya Mbak, saya dengan Mbak Salsa, usianya 28 tahun. Baik Ibu Salsa, kalau boleh tahu Ibu ke apoteknya pada tanggal berapa ya? Kalau tanggal ke apoteknya itu 3 hari yang lalu sih Mbak, tanggal 17 ke apoteknya. Iya Ibu, baik. Alamat Ibu di mana ya? Ya, alamatnya di Jalan Nanas nomor 15. Baik Ibu, saya sudah melihat catatan medisnya. Di sini Ibu didiagnosis peptic ulcer ya Bu? Iya Mbak, benar, peptic ulcer.
Iya, kalau boleh tahu, Ibu demamnya sejak kapan ya? Kemudian apakah masih terasa demam atau tidak? Kalau untuk demamnya itu baru semalam sih Mbak. Kalau sampai sekarang masih masih agak demam sih Mbak, masih lumayan. Baik, jika Ibu masih demam, obatnya saya sarankan jangan menggunakan ibuprofen ya Bu. Mungkin bisa diganti dengan paracetamol saja 3 kali sehari, nah diminum pagi, siang, atau malam. Diberi jarak 8 jam dan digunakan sesudah makan. Oh, kenapa diganti ya Mbak ya? Kalau boleh tahu kenapa Mbak? Soalnya saya udah sering pakai ibuprofen sih Mbak. Dari dulu kalau misalkan demam memang udah cocoknya sama ibuprofen. Iya Ibu, sebenarnya tidak apa-apa menggunakan ibuprofen eh, ataupun paracetamol. Semuanya memiliki efek yang sama. Namun, dikarenakan Ibu didiagnosa peptic ulcer, ibuprofen bisa memperparah kondisi lambung. Kemudian, sementara jika mengkonsumsi paracetamol untuk kondisi peptic ulcernya, itu dinilai lebih aman dibanding dengan ibuprofennya gitu Bu. Kalau untuk konsumsinya kira-kira itu kapan? Sampai kapan? Digunakan pada saat demam saja Ibu, jika sudah tidak demam, obatnya bisa dihentikan penggunaannya. Oh ya Mbak, baik Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Baik, sama-sama Ibu. Sebelumnya saya infokan kembali karena Ibunya diresepkan 2 antibiotik. Saya ingatkan kembali ya Ibu untuk mengenai penggunaan antibiotik, itu harus dihabiskan ya Ibu walaupun gejala yang dirasakan sudah hilang. Oh iya Mbak, siap Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Semoga lekas sembuh.